Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabar Pagi. kalian? Sehat semua? Baik, Bu. Sehat. Sehat. Syukur alhamdulillah jika kalian diberikan kesehatan. Tetap diingat ya, dimanapun kalian berada harus tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Baik, sudah siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin memeriksa daftar hadir kalian terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nama diawali dengan nomor absen, agar Ibu lebih mudah pada saat memeriksa daftar hadir kalian. Ibu juga akan melakukan recording pada proses pembelajaran kali ini untuk sebagai salah satu bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hingga akhir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, silakan untuk menyalakan kamera. Ayo, di-on-cam-kan semua ya. Dan jangan lupa disiapkan juga alat tulis dan buku catatannya. Diwajibkan untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Berikutnya, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, agar kalian lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, karena kedua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apakah ada yang masih ingat? Ibu telah membahas mengenai materi apa pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, apa lagi? Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian pelaku ekonomi. Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian pelaku ekonomi. Jadi apa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi merupakan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi di mana terdapat empat. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempatnya berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau yang sering disebut dengan RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau yang sering disebut RTP. Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada juga pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut dengan rumah tangga pemerintah. Sampai di sini, apa sudah paham anak-anak mengenai materi pada pertemuan sebelumnya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan dengan materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ibu sudah menyiapkan PowerPoint sebagai bahan belajar materi yang akan disampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk share PowerPoint? Saya bisa, Bu. Ya, terima kasih Wilga. Bisa di full screen, Wilga? Oke, materi yang akan dipelajari yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Berikutnya, sebelumnya tujuan dulu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi,
Ibu ingin menyampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini itu ada 3. Yang pertama, diharapkan para siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang setelah disampaikan materi. Berikutnya, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan penawaran dan permintaan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap penawaran dan permintaan. Oke, Wilga bisa dilanjut slide PowerPoint-nya. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu penawaran dan permintaan? Boleh raise hand atau langsung menjawab. Siapa yang bisa menjawab mengenai apa itu penawaran dan permintaan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mayang. Ya, sebelumnya mohon maaf, Bu, karena tadi jaringan lemot, ada gangguan sinyal. Iya. Ya, jadi saya mau mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya tentang pengertian penawaran dan permintaan, ya, Bu. Iya. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kemudian sedangkan permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminati oleh konsumen pada harga dan dalam periode tertentu. Kemudian ada yang ingin mencoba memberikan jawaban lainnya? Ya, silakan Kristiani Angelika untuk menjawab. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas. Silakan, ya. Angel. Baik ya, Bu. Saya mau mencoba menjawab. Jadi penawaran itu menurut saya itu merupakan keseluruhan jumlah barang pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Sedangkan untuk permintaan sendiri itu merupakan meminta suatu barang maupun jasa yang dibeli atau diminta pada suatu tingkatan harga dan waktu tertentu, Bu. Seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi jawaban yang diberikan oleh Mayang dan Angel sudah tepat ya. Dapat dilihat di PowerPoint, Ibu mencantumkan gambar smartphone dan obat-obatan pertanian. Di sini itu menunjukkan bahwa kebutuhan dan permintaan atau demand dapat tercipta karena ruang. Jadi penawaran dan permintaan adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah memiliki perbedaan kebutuhan di setiap wilayah mereka masing-masing. Jadi mereka saling melakukan permintaan dan penawaran satu daerah ke daerah lainnya. Contohnya saja, masyarakat kota membutuhkan smartphone dan masyarakat desa membutuhkan alat-alat bertani dan pupuk. Kemudian gambar berikutnya di bawahnya itu ada hamparan pantai dan pegunungan. Wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam tertentu akan menawarkan sumber daya alam tersebut. Jika wilayah lain membutuhkan sumber daya alam yang ditawarkan, maka akan terjadi interaksi antar ruang antar dua wilayah. Dengan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah yang disebabkan karena potensi daerah, maka timbullah aktivitas penawaran dan permintaan serta perdagangan antar ruang. Karena kebutuhan yang harus dipenuhi setiap individu berbeda-beda dan beragam, maka di sini dapat dikatakan bahwa faktor ruang tersebut dapat menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Penawaran dan permintaan itu dapat terjadi dikarenakan ada daerah yang sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya sendiri. Hal itu memungkinkan terjadinya suatu perbedaan kondisi alam atau kondisi geografis yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, di mana hal-hal tersebut menyebabkan keragaman sumber daya alam
yang tersebar tidak merata sehingga setiap daerah pasti membutuhkan hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah lain. Contohnya saja kita tinggal di wilayah kota besar. Pasti kita di kota besar itu kan jarang sekali wilayah pertanian karena mereka lebih memfokuskan pada pembangunan gedung-gedung bertingkat. Seperti di Jakarta itu tidak ada wilayah pertanian tebu, wilayah penghasil tebu nomor 1. Sedangkan Jakarta adalah daerah yang tidak memiliki sumber daya tebu. Akhirnya Jakarta melakukan permintaan sumber daya tebu pada wilayah tempat tinggal kita untuk diproses dan dijadikan suatu produk. Karena Jakarta merupakan salah satu kota besar, ibu kota negara kita, jadi fokus pembangunan Jakarta itu lebih ke lahan-lahan itu dijadikan bangunan-bangunan bertingkat. Jadi lahan-lahan untuk pertanian itu sangat minim. Jadi Jakarta banyak melakukan permintaan bahan-bahan pertanian atau hasil pertanian dari wilayah-wilayah lain. Baik, Mbak Wilga, slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, di sini, di slide ini ditunjukkan adanya pulau provinsi sumber daya alam. Pada setiap pulau terdapat beberapa provinsi dengan sumber daya alam yang beragam pada setiap provinsinya. Bahkan dalam satu provinsi itu tidak hanya satu sumber daya alam saja yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa dari Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa saja sudah memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Dan hasil-hasil sumber daya alam yang dihasilkan juga berbeda. Di situ menunjukkan ya bahwa wilayah geografis itu benar-benar mempengaruhi adanya perbedaan dan keberagaman sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Berikutnya Mbak Wilga bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya menunjukkan mengenai teknologi. Jadi begini ya anak-anak, kita sekarang hidup di era 4.0 dan sebentar lagi akan menuju era 5.0, di mana segala sesuatunya akan berkaitan dengan bidang teknologi. Kita tidak bisa menolak kehadiran dari kemajuan bidang teknologi tersebut, yang dimulai dari sosial, budaya, bahkan dunia pendidikan pun tidak lepas dari perpaduan teknologi dalam pelaksanaannya. Kemajuan pada bidang teknologi ini sangat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, dari balita hingga orang lanjut usia. Manusia semakin dipermudah dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Tapi ternyata kemajuan yang diberikan oleh bidang teknologi pun dapat memberikan dampak yang tidak dapat diterima oleh masyarakat atau dampak negatif, apalagi ketika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Berapa contohnya seperti banyaknya manusia yang kehilangan akibat tenaga manusia dalam dunia industri yang banyak digantikan oleh tenaga mesin dan robot-robot yang canggih. Maka pada akhirnya berdampak pula pada meningkatnya angka pengangguran pada suatu negara. Bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi dampak itu akan menyebar di seluruh permukaan bumi, di mana kemajuan bidang teknologi ini mempengaruhi tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara besar lainnya. Bukan hanya negara besar, tetapi seluruh negara-negara, terutama negara-negara besar yang pasti sangat memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Satu contoh lainnya, banyaknya kejahatan-kejahatan online seperti penipuan, penyadapan privasi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, Ibu harap kalian harus lebih bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi yang tersedia, yang memudahkan pekerjaan kalian, membantu memudahkan pendidikan kalian. Jadi kalian harus memanfaatkan dengan baik teknologi yang telah tersedia di sekeliling lingkungan kalian. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelaskah anak-anak?
Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung. Bertanya, Bu. Ya, silakan Wilga. Saya ingin bertanya pada bagian teknologi ini, Bu. Mengapa penurunan biaya produksi, kemudahan promosi merupakan kelebihan dari adanya pengaruh teknologi dalam penawaran, Bu? Oh ya, Ibu tadi lupa ya membacakan mengenai dampak-dampak adanya kemajuan teknologi dalam permintaan dan penawaran. Nah, Wilga menanyakan pada bagian penawaran ya. Bagus pertanyaan dari Wilga. Ibu mencoba menjawab. Jadi seperti ini ya Wilga. Dengan adanya pengaruh dari teknologi, biaya produksi dapat berkurang karena pada awalnya proses produksi itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja manusia yang akan mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya. Bahkan ada yang perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan untuk memberikan upah mingguan. Nah, untuk melakukan produksi ini kan otomatis membutuhkan banyak biaya karena adanya banyak tenaga kerja manusia. Akan tetapi dengan datangnya perubahan masa kini dibantu dengan kecanggihan bidang teknologi, tenaga manusia itu banyak digantikan oleh kecanggihan mesin robot yang bekerja berkali-kali lipat lebih cepat jika dibandingkan dengan tenaga yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dengan begitu, perusahaan akan mengeluarkan biaya di awal pada saat pembelian mesin. Mereka hanya mengeluarkan 1 kali biaya pembelian mesin untuk melakukan produksi yang lebih baik, menghasilkan produksi yang lebih lama dan lebih cepat. Berikutnya, kemudahan promosi maksudnya begini. Kita menggunakan perbandingan ya di sini. Zaman dulu jika kita ingin promosi, biasanya kita menggunakan selembaran yang disebar atau yang biasa disebut dengan brosur, yang lebih dikenal dengan brosur. Sedangkan pada saat ini kecanggihan teknologi sangat membantu, memudahkan, meringankan pekerjaan manusia. Hanya dengan kita duduk di kursi dan mengakses layanan internet, kita sudah bisa melakukan promosi yang menyebar ke berbagai wilayah hingga ke penjuru dunia. Jadi produk kita itu lebih dikenal hingga mancanegara tanpa kita harus membagikan, kayak repot-repot pergi ke sana kemari membagikan selembaran. Nah, bisa dipahami Wilga? Alhamdulillah bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, bisa dilanjutkan ke PowerPoint berikutnya, slide berikutnya. Nah, ya itu. Nah, kenapa di sini Ibu telah menyiapkan peta persebaran COVID-19? Apa hubungannya sama materi yang disampaikan pada pagi hari ini? Apakah ada yang bisa menjelaskan keterkaitan antara gambar yang Ibu sajikan dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Yang bisa silakan langsung menjawab. Saya, Bu, mencoba menjawab. Iya, siapa? Lady. Iya, silakan Lady. Keterkaitan gambar yang disajikan dengan materi keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran sebagai pelaku ekonomi. Jadi gambar ini sebagai pelaku ekonomi. Jadi gambar ini merupakan peta persebaran COVID pada saat ini, di mana semakin harinya menunjukkan melonjaknya angka positif COVID yang tentu saja hal tersebut mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam permintaan dan penawaran. Nah, pandemi ini berdampak langsung pada proses permintaan dan penawaran, dikarenakan terhambatnya dan semakin rumitnya prosedur dalam melakukan proses penawaran dan permintaan. Adanya kebijakan mengenai pembatasan sosial dan lockdown inilah yang menyebabkan terhambatnya penawaran permintaan, Bu. Ya, sangat bagus penjelasan yang diberikan oleh Lady mengenai keterkaitan persebaran COVID-19 yang semakin meningkat angkanya pada tahun ini, di mana itu sangat mempengaruhi aktivitas penawaran dan permintaan.
memang benar ya anak-anak, di mana kondisi seperti ini tuh membuat kita semua kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas. Apalagi proses penawaran dan permintaan aktivitas ini tuh melibatkan dua wilayah, bukan hanya satu wilayah, di mana adanya kebijakan mengenai pembatasan sosial itu membuat kedua wilayah itu semakin sulit untuk melakukan transaksi penawaran dan permintaan. Itu yang membuat penawaran dan permintaan semakin sulit untuk dilakukan. Baik, bisa kembali ke slide nomor 6, Will. Ya, jadi kenapa Ibu menunjukkan gambar ini? Jadi gambar yang Ibu tunjukkan ini merupakan contoh dari adanya penawaran dan permintaan dengan skala yang lebih besar, di mana aktivitas ini menyebabkan adanya interaksi antar daerah, bahkan antar negara, atau yang lebih dikenal dengan interaksi antar ruang. Nah, di sini kan ada gambar ini kan menunjukkan adanya aktivitas di pelabuhan. Banyaknya peti-peti kemas. Jadi rata-rata permintaan yang dilakukan dengan menggunakan peti kemas itu merupakan permintaan dengan skala besar, yang biasanya itu dikirim ke luar negeri. Kalau itu antar pulau, pasti mereka membutuhkan jalur laut untuk melakukan pengiriman dengan skala besar. Baiklah, Ibu rasa waktu pembelajaran sedikit lagi habis. Akan berakhir ya, kurang beberapa menit saja. Kalau begitu, Ibu akan membuat mini quiz di Google Form terkait dengan materi kita pada hari ini. Nanti kalian akan langsung kumpulkan hari ini juga ya. Kuisnya sangat sederhana. Untuk penugasannya, silakan kalian bagi kelompok diskusi kecil yang berisi 2 hingga 3 orang untuk melakukan analisis sederhana yang akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Ibu nanti di WA Group akan mengirimkan itu kodenya untuk masuk ke Google Classroom. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, kalian untuk mempelajari kembali apa yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa kalian baca-baca juga terkait materi pada pembelajaran atau pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, apabila Ibu ada salah-salah kata pada penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.